dalam menuntut ilmu, dalam tafaqquh, ya, dalam mencari ilmu agama ini harus sungguh-sungguh, harus berpayah-payah. Dan ketika kita lakukan itu, maka kedudukannya sejajar dengan jihad. Ayat ini kenapa turun? Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, maka kita tengok ayat sebelumnya. Jadi di Madinah, ya, turun ayat di ayat 30 itu, kenapa kalian kalau sekalian tidak berangkat ke medan jihad, maka tunggulah siksa Allah gitu. Dalam At-Taubah ayat 30 itu. Jadi waktu itu kalau nggak berangkat jihad, nggak berangkat berjuang di jalan Allah, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala siksanya Allah. Terus turun lagi ayat 40, infiru khifafan wasiqalan gitu. Berangkat dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Sesudah ayat-ayat ini turun, ini kita lagi cerita asbabun nuzul ya Pak. Ketika sesudah ayat-ayat ini turun, maka penduduk Madinah itu merasa sangat malu. Sahabat Nabi merasa sangat tidak pantas kalau ada panggilan untuk berjihad, mereka nggak berangkat gitu. Sehingga semua mereka berangkat. Nah, di saat seperti itulah, jadi di tengah situasi semangat untuk memenuhi panggilan Allah, Allah juga ingatkan bahwa tetap harus ada sebagian di antara mereka yang liyatafaqahu fiddin, untuk terus memahami agamanya. Tapi ingat tadi, tafaqquh itu ada muatan di dalamnya bersungguh-sungguh, muatan bersusah payah, muatan berkorban, pengorbanan. Jadi sederhananya kita jangan pula ada dalam pikiran kita itu masuk surga itu dengan cara yang mudah gitu, tidak bersusah-susah, tidak masuk, tidak kena. Itu yang pertama. Kalau dalam hadis, seingat saya di sini juga sudah kami sampaikan sebelumnya, ma min mu'min, tidaklah bagi setiap mukmin itu zakarin wala unsa, baik dia laki-laki wala unsa dan tidak juga dia perempuan, hurrin wala mamlukin, apakah dia orang merdeka, hurriyah, orang yang merdeka, orang yang independen, atau mamlukin, wala mamlukin, ataupun dia orang yang dikuasai oleh orang lain atau budak gitu ya. Illa, kecuali wallahi azza wa jalla alaihi haq, kecuali Allah punya hak atasnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mbak, ini kita masih pengantar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'min, enggak, Pak, tidaklah seorang mukmin itu siapapun dia, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak, kecuali atas dirinya Allah punya hak. Tidaklah seorang mukmin itu siapa saja dia, kecuali Allah atas dirinya punya hak. Jadi pada diri kita ini ada hak Allah. Dalam hadis itu disebut ayyata'allama minal Qur'an wa yatafiqqahu fi dinihi. Ada dua hak Allah atas diri kita. Satu dikatakan ayyata'allama minal Qur'an, untuk yata'allama minal Qur'an. Ini hak Allah nih ya atas diri kita. Yang kedua, wa yatafiqqahu fi dinihi. Ya ta. Hadis ini bilang Allah itu punya dua hak atas diri kita. Satu, yata'allama minal Qur'an, mempelajari
Sebagian mempelajari Al-Quran. Kalau pakai minani ya sebagian. Artinya apa sebagian-sebagian? Kenapa begitu? Karena di sini pakai tasdid. Tasdid ini artinya berulang-ulang, berketerusan, tidak sekali tapi berulang-ulang. Yang kedua, wa yatafiqqahu, dan memahami agamanya. Jadi ini hak Allah atas diri kita. Sama, saya ingin ulang. Misal, hak Allah yang lain pada diri kita, contohnya yang sering dan sudah kita pahami dan insya Allah sudah kita lakukan, salat duha. Kenapa kita salat duha? Karena mengganti hak-hak persendian tubuh kita kan. Di tubuh kita ini ada 360 sendi, yang setiap sendinya dia haknya, ada hak Allah atas setiap sendi itu adalah dibacakan setiap hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya satu hari Allah tuh berhak atas diri kita. Kita baca 360 kali tadi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu. Nah, dalam hadis dikatakan siapa yang sholat sunnah 2 rakaat, maka dia sudah memenuhi hak atas persendian itu. Jadi semacam pengganti gitu. Artinya kalau orang nggak sholat sunnah duha, kalau kita tidak sholat sunnah duha, kalau pakai hadis ini, berarti kita tidak memenuhi hak Allah atas diri kita. 2 rakaat saja. Artinya ada kewajiban kita kepada Allah yang tidak kita kerjakan. Maka di awal ini saya mengajak kita, ayo jaga terus salat sunnah duha itu. Salat di awal siang itu. Aqimis salati tarafayin nahari. Dirikanlah salat di permulaan, di permulaan hari itu. Jadi kalau duha kerjakan. Ya minimal 2. Kalau 2 dia untuk mengganti tadi hak Allah atas diri kita. Oke. Sekali lagi saya ulang, karena itu hak Allah atas diri kita, maka dia jatuhnya kewajiban. Nah, sekarang kita balik ke hadis yang ini. Jadi kata Nabi SAW, kewajiban hak Allah atas diri kita itu ayata'allama minal Qur'an, mempelajari terus. Nih, mempelajari Al-Quran, yatafiqqahu fi dinihi, dan memahami agama ini. Artinya ini kewajiban buat kita. Yang ketika kita tidak lakukan, berarti kita tidak memenuhi hak Allah atas diri kita. Berarti zalim kita. Berarti zalim kita. Ya. Dan beruntung orang-orang yang mempelajari Al-Quran, walaupun sedikit-sedikit, tapi terus dia lakukan. Terus dia lakukan. Maka jangan sampai ada hari yang lewat tanpa kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kata ulama itu, kalau kita ingin hari itu berkah, maka mulailah sesudah kita sholat subuh, sebelum melakukan kegiatan, mulailah dengan membaca Al-Quran. Tidak disebut berapa banyaknya, tapi yang disebut, ditegaskan, siapa ingin dapat keberkahan dalam hari itu, maka mulailah dengan membaca Al-Quran. Ya, itu baru membaca, dan membaca bagian dari ta'allama minal Quran, mempelajari Al-Quran. Dikit-dikit nggak apa-apa, ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Saya ingin ulang misalnya, kemarin saya sempat sampaikan ini ya. Betapa mempelajari ta'allamal Quran itu, ta'allama minal Quran itu penting sekali. Sampai kadang pada ayat-ayat yang sering kita baca, kita kemudian tidak paham atau
tidak paham maknanya, atau hanya memahami sebahagian, tidak utuh. Saya ambil contoh nih ya, saya suka kasih contoh ini. Doa pertama dalam Al-Quran itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Apa Pak artinya, Pak? Ihdina. Bu, tunjukilah kami jalan yang lurus. Coba kita lihat ayat ini sebentar ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Ihdina siratal mustaqim. Coba lihat ayat ini. Yuk, kita tadabburi ayat ini sebentar ya, sebelum kita masuk. Contoh ini, ayat ta'allama minal Qur'an. Ini doa pertama dalam Al-Quran. Karena dia doa pertama dalam Al-Quran, artinya ini doa yang penting. Ini doa yang penting, yang harus juga kita baca. Dan alhamdulillah, ini selalu kita baca sehari minimal 17 kali. Ihdina, ya Allah, tunjukilah kami. Kalau kata Buya Hamka itu bimbing, tuntun, ajari. Ya. Nah, kata ihdina ini misalnya, ya, kita kan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina huda, ya Allah, beri saya hidayah, beri kami hidayah, ya Allah. Ya, hidayah ada 4. Dan ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Yang pertama, hidayatul fitrah, hidayah kepada fitrah kita. Kalau ini sederhananya hidayah kepada Allah, kan beri kita insting. Hidayah dalam bentuk insting. Kalau lapar, pengen makan. Kalau capek, maka hidayah dari Allah, kita akan istirahat. Kalau ngantuk, kita akan tidur. Itu hidayah dari Allah. Ya, hidayah yang kedua, hidayatul khawas wal ma'asyir. Kalau bahasa kitanya itu hidayah pada panca indera kita. Nanti yang ketiga itu hidayatul akal, hidayah pada akal. Yang keempat, hidayah pada hati, pada kolbu. Coba yang saya ingin tanya itu, Pak, kenapa saya jelaskan ini? Kita selama ini kalau minta ihdinas siratal mustaqim, itu minta petunjuk pada apa kita, Pak? Pada hati, pada akal, atau pada apa? Iya. Padahal kita juga butuh agar fitrah kita ini, insting kita ini diberi hidayah gitu. Kalau lapar, kita makan. Tapi agar dia terbimbing, makannya selalu tangan kanan, dimulai dengan baca basmalah, tidak makan makanan yang haram, tidak makan makanan yang subhat gitu. Jadi lapar pun terbimbing, lagi capek pun gitu, tetap terbimbing. Hidayah itu terus ada. Lapar pengen makan, makannya terjaga, minumannya terjaga gitu ya. Pernah nggak kita kepikir, ya Allah, bimbing fitrah saya, ya Allah. Padahal ini penting buat kita gitu. Hidayah panca indera. Ya Allah, bimbing pendengaran saya, bimbing penglihatan saya, bimbing
lidah ucapan saya, gitu kan. Bimbing juga kaki dan tangan saya ini agar dia jangan salah melangkah, telinga salah mendengar, mata salah melihat, lidah salah berucap, gitu. Ihdina, bimbing ya Allah, tunjuki ya Allah, ya. Juga pada akal, pikiran kita ya Allah bimbing juga, jangan liar dia, jangan akal ya boleh, dia harus merdeka gitu, tapi tetap terarah. Baru yang terakhir hati, kolbu, gitu. Agama. Nah kita kadang mintanya cuma di hati nih, atau kadang-kadang cuma di akal gitu. Padahal hidayah itu ada 4. Kenapa tidak misalnya ketika ini kan doa hebat ini, tapi karena kita memaknainya sempit, akibatnya kemudian bimbingan yang masuk ke dalam diri kita itu juga jadi sempit gitu. Jadi kalau baca ihdina ya Allah, bimbing saya ya Allah. Bimbing insting saya, fitrah saya ini bimbing ya Allah, agar dia tetap suci, agar dia terarah. Bimbing panca indera saya ini agar dia terarah juga. Mata ini kalau lihat HP, setiap ada yang nggak benar, tutup. Setiap terlihat yang tidak baik, ganti. Itu namanya terbimbing panca inderanya. Akalnya juga begitu. Termasuk hati kita. Jadi ketika baca ihdina, gitu. Ya Allah bimbing ya Allah, semuanya, jangan cuma minta akalnya aja, ya. Atau jangan minta terbimbing langkahnya saya, tapi semuanya. Sirat ini ya. Kita sudah bahas kemarin ya, beda sirat. Dalam bahasa Arab kan jalan itu sirat, thariq sama sabil. 2 hari yang lalu saya membaca tafsir tentang surah Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula, kata Allah. Ini adalah jalan yang lurus, fattabi'u, ikutilah, dan jangan kamu ikuti subula. Jangan kamu ikuti sabil, jalan-jalan gitu. Ini mengulang sebentar supaya sempurna doa kita dalam Al-Fatihah ini ya. Sirat ini kan jalan. Kenapa Allah pakai kata jalan? Kata ulama tafsir, sirat ini jalan yang lebar, lurus, tidak bersimpang, apalagi itu? One way, satu arah gitu. Kayak jalan tol. Dan kita butuh jalan yang begitu. Kalau thariq, kenapa di sini pakai sirat, tidak pakai kata thariq misalnya? Thariq ini jalan juga, tapi artinya jalan setapak. Jalannya kecil, nggak mulus. Sementara kita butuh jalan yang lebar, namanya jalan setapak. Kadang kepleset, kadang licin, kadang kiri kanan ada hewan berbahaya gitu. Kenapa kita nggak minta sabil? Misalnya, sabil ini sama jalan tapi banyak cabangnya. Yang ketika kita jalan kita bingung ambil kiri, ambil kanan, apa ambil tengah nih. Tahu-tahu salah jalan kita. Makanya yang kita minta itu thariq, yang kita minta sirat. Jalannya lurus, satu, lebar, luas, gitu kan. One way, satu arah, nggak ada yang berlawanan, nggak ada yang balik kalau melewati jalan itu. Yang kita ingin artinya, ya Allah bimbing hati saya, akal saya, panca indera saya, fitrah atau insting saya ini di atas jalan yang benar ya Allah, bukan jalan yang sempit, nggak jalan yang nggak ketahuan atau jalan yang banyak cabang, tapi jalan yang lurus. Mustaqim ini jalan. Kalau arti kata mustaqim itu orang-orang yang istiqomah. Sifatnya istiqomah, orangnya mustaqim. Kata dasarnya qoma. Qoma artinya berdiri tegap, posisi siap,
tegap, posisi siap itu qama namanya. Maka iqamah tuh ya, mau sholat ada iqamah, maksudnya apa? Kita semua pada posisi tegak, siap. Jadi kalau qomat masih garuk-garuk udah iqamah masih juga tengok kiri, tengok kanan ya berarti belum memahami mana iqamah, belum siap dia. Ya. Nah, kalau kata qama ada huruf sin dan ada huruf ta. Setiap kata, kalau kata dasar bertambah jumlah hurufnya, maka maknanya bertambah. Aqimis salat, tegakkanlah salat. Ya kan? Kalau ada huruf sin dan ta nih, kata guru saya, kata ulama kita, maka dia makna dalam sharaf itu ada mencakup 3 hal ini, sin dan ta nih. Ya, 1 asking, 2 needing, yang ketiga acting. Apa saja kalau kata-kata ketemu ada sin dan ta, maka dia ada makna meminta, asking, ada makna menginginkan, needing, need, dan ada makna acting, berusaha. Coba lihat Pak. Jadi istiqomah itu pasif atau aktif? Aktif. Istiqomah itu pemberian atau usaha kita? Usaha kita. Kita berpikir Allah jadikanlah seorang yang istiqomah. Doa baik istiqomah, tapi kitanya duduk itulah. Tidak memenuhi kaidahnya. Jadi istiqomah itu kitanya harus asking, harus minta, ya Allah jadikan saya orang yang tetap berdiri tegak lurus di atas jalanmu ya Allah. Gitu. Hati ini pengen untuk terus bisa berada dalam posisi siap tegak lurus menjalankan perintah Allah. Gitu kan. Sekarang kan istilah tegak lurus ini sedang ngetop sekarang nih kan, pilkada nih kan. tegak lurus dengan perintah katanya. Jadi ingin dalam lisan kita meminta, hati kita ingin betul ya Allah, saya pengen ya Allah agar saya tetap jadi orang yang Engkau beri kekuatan untuk berdiri siap, berdiri tegap. Plus dia harus ada acting, ada usahanya. Kita berusaha kemudian menjaga agar kita tetap berdiri tegap, tetap pada posisi siap. Jadi kalau balik kita, kalau arti sederhananya mustaqim, siratal mustaqim, iya jalan yang lurus gitu. Itu arti singkatnya, benar. Hanya kalau kita definisikan, kita naratifkan, maka ketemu makna seperti ini gitu. Makanya kita itu nggak boleh takabur. Misalkan sombong itu bahasa Arabnya kibir. Kalau manusia sombong itu namanya istikbar. Kalau Allah sombong, memang Allah besar. Takabur itu adalah, kita nggak boleh takabur kan, karena takabur itu selendangnya Allah gitu. Maka Allah itu disebutnya mutakabbir, asmaul husnanya. Kalau manusia mustakbir, bukan mutakabbir kalau manusia, karena ada sin dan taknya. Jadi kalau takabur, kalau kita itu istikbar namanya, bukan takabur. Kalau kita merasa besar itu istikbar. Apa maksudnya? Merasa baik. Oh, aku hebat, aku kuat. Itu bukan takabur kalau dalam kaidah. Itu istikbar namanya. Karena sungguhnya kita nggak hebat, kita nggak kuat. Kalau balik cerita Abraha gitu, sehebat apa dia? Atau Raja Namrud lah, sehebat apa dia? Allah kalahkan hanya dengan seekor nyamuk. Abraha Allah kalahkan hanya dengan burung kecil-kecil, ya. Itu jadi kalau manusia merasa sombong itu namanya istikbar, merasa hebat, merasa baik padahal tidak, merasa kuat padahal lemah,
merasa. Karena sungguhnya yang punya itu hanya Allah, yang punya kekuatan, yang punya kekayaan, yang punya kehebatan hanya Allah. Makanya sekali lagi balik sifat Allah itu mutakabbir. Ya kalau manusianya mustakbir. Nah ini yang saya maksudnya, jadi kalau mustaqim, rasa-rasa, pengen sekali. Gitu. Walaupun kita belum punya itu, tapi kita minta sama Allah, ya Allah kasih, ya Allah, saya pengen betul, saya berusaha untuk itu. Maka kalau kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing fitrah insting saya, panca indera saya, akal saya, hati saya ini ya Allah pada jalan yang lurus, jalan yang luas, jalan yang lebar, yang tidak bersimpang. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang memang saya pengen lalui itu ya Allah. Saya minta padamu, saya ingin ada di atas jalan itu dan saya akan berusaha. Jadi kalau kita mau jadi orang yang istiqomah, ingat ya, harus ada dalam diri kita 3 poin ini. Dari kata-kata itu saja sudah menjawab bagaimana cara menjadi orang istiqomah. Gitu. Ya syaratnya ini, ada permintaan, memang kita minta sama Allah, kemudian kita pengen jadi orang yang baik gitu, dan yang ketiga kita berusaha jadi orang yang baik. Nah kayak ini kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing ya Allah, saya ada di atas jalan ini, ya Allah, bimbing. Gitu. Dan saya sangat pengen gitu. Jadi kalau kita ya baca ihdinas siratal mustaqim tapi nggak ada keinginan dalam diri kita itu, tidak diikuti dengan usaha, nggak, sampai kapanpun kita nggak akan jadi orang yang istiqomah. Nggak, karena dia sifatnya, sekali lagi, ini sifatnya aktif. Bukan kata benda, tapi ini kata kerja. Ya. Itu kan ya, dan ini 17 kali minimal kita baca nih tiap hari, Allah. Maka kalau kita hadirkan makna itu setiap kita baca, insya Allah pengaruh. Yakin saya. Ihdina, bimbing ya Allah, bimbing fitrah saya, bimbing panca indera saya, bimbing akal saya, bimbing ya Allah hati saya ini. Yakin saya, pengaruh itu. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kan saya minta sama Allah. Berarti saya harus berusaha ini, jaga agar penglihatan saya yang benar itu. Jadi kalau mau istiqomah, mata nih kalau lagi nengok yang nggak betul, misal kita jantan nih dah, nengok aurat perempuan lama-lama, langsung tutup. Kalau memang kita minta, kita istiqomah gitu. Ya. Baik. Ini kan contoh ayyata'allama minal Qur'an. Bahwa dengan mempelajari Al-Quran itu, katanya ini hak Allah. Gitu. Tapi balik-balik manfaatnya buat kita ketika kita ayyata'allama minal Quran ini. Manfaatnya kembali ke kita. Kembali ke kita. Ya. Baik. Jadi balik, ini sebetulnya, ini karena hujan lah ya, dak. Maksudnya terus jalan, nak hujan, nak nak panas, termasuk juga nak dewek, nak berdua, nak bertiga, laju. Itu makna tafaqquh. Tadi nih sesudah ayat alama minal Quran ya tafaqquh. Ya tadi ya tafaqquh fi dinihi tadi. Bagian dari hak Allah atas diri kita. Baik. Baru kita masuk nih, ini pengantar ya. Jadi sesudah ini Pak, berarti mau hujan, mau panas, jalan terus. Termasuk juga Pak Epi, mau demam, mau ada urusan, mau enggak. Iya Pak. Jadi makna yang ini saya baca dalam penjelasannya, ya ta'allama minal Quran, terus ya tafaqquh fiddin ini, saya tulis bahasa Indonesianya saja. Jadi tafaqquh fiddin ini termasuk maknanya adalah memperdalam di saat kita sendiri sedang sibuk. Pak Firdaus. Jadi tafaqquh ini maknanya adalah berupaya bersungguh-sungguh, tadi kan berkorban, walaupun kita sibuk. Sibuk kerjaan, sibuk anak, sibuk istri. Kalau sibuk kerjaan mungkin samalah orang dulu dengan orang sekarang, ya Pak.
Urusan anak juga sama lah insya Allah. Urusan istri, nah itu yang beda. Mereka lebih sibuk dari kita. Karena kita belum seperti mereka. Nahnu wahidah, kita satu saja ya. Misal begitu, tafakuh itu maknanya yang pertama. Jadi dalam tafsir itu kalau kita ingin bisa tafakuh, ayat tafiqahu fid dinihi tadi ini hadis itu, atau makna ayat tafiqahu fid din ini, satu itu harus semangat. Ini kriteria tafakuh ya. Semangat untuk datang. Kalau ini kebetulan ini. Semangat untuk hadir, itu makna tafakuh. Walaupun sibuk, walaupun maaf, kadang capek, kadang sibuk, kadang apa. Tadi pas hujan ya Allah, ini hujan tafakuh fiddin nih kata udah hajar pokoknya. Pas lagi bawa motor pula kan ya Allah. Semangat walaupun demam, nak batuk-batuk, ya tak? Walaupun sibuk. Termasuk juga mengkondisikan diri. Tafakuh fiddin itu harus mengkondisikan diri untuk belajar. Makanya wajar kalau ada yang belajar itu jangan pegang HP. Ya, Pak. Maksudnya Pak Epin nengok Quran kan ya, Pak? Catat. Iya. Jangan hilangkan semua yang mengganggu, itu bagian dari. Jadi ini perintah Al-Qur'an gitu. Ketika kita kerjakan maka kita dapat pahalanya. Ketika kita kerjakan maka sempurna kita mengerjakan perintah. At-Taubah 120 berapa tadi, Pak? 122 ini sempurna kita. Gila kan dibilang tadi disejajarkan oleh Allah dengan jihad gitu. Kalau jihad itu berat, perlu pengorbanan, perlu keberanian, perlu segala macam, sama berarti tafakuhnya juga begitu, tafakuh fiddin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 5 atau 6 ya, seingat saya makna tafakuh ini, bagaimana kiat suksesnya. Paling tidak semangat mengkondisikan diri, berupaya sungguh-sungguh gitu ya Pak. Allah alam bisawab. Baik. Sekarang baru kita cerita. Bapak Ibu sekalian, ini masih di akhir bulan. Ini minggu akhir, pekan terakhir bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah ikut pusing, misalnya hari ini dimunculkan perdebatan Nabi itu nggak lahir tanggal 12 gitu ya. Itu urusan belakangan lah gitu. Yang jelas Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Nggak substantif berdebat urusan tanggalnya itu. Ya, yang substantif adalah bagaimana kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen cerita panjang tapi takut kelamaan. Pokoknya kita lajukan ya, Pak Epi. Saya mau cerita sepertiga kehidupan Nabi sebetulnya ini. Kalau kita baca buku sirah, ini bab 1-2 gitu, bab pembuka. Bab 1 menggambarkan keadaan lingkungan sebelum Nabi lahir. Bab 2 menceritakan sebagaimana Nabi itu didikannya seperti apa sebelum jadi Rasul gitu, ya. Baik. Cuma kita tarik mundur dulu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126, dan ini menjadi awal dari semua cerita di Makkah itu. Ini yang pernah kita pelajari, sama-sama kita bahas di musim haji sebelum ini, ya. Doa Nabi Ibrahim ketika beliau akan meninggalkan istri dan anaknya Hajar dan Ismail di lembah yang belum ada apa-apa, yang tidak ada apa-apa, ya, lembah kosong. Maka Nabi Ibrahim berdoa,
Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah dulu ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, baladan amina, warzuq ahlahu, dan berilah rizki kepada penduduk-penduduknya, minas samarat, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan. Jadi doa Nabi Ibrahim itu dua waktu itu, ya. Satu, minta ada aman. Yang kedua, minta agar sejahtera. Ini kalau kita lihat untuk penduduk kota Makkah. Untuk Makkah. Bagian ini adalah bagian prakondisi, ya. Kondisi sebelum Nabi SAW lahir. Bagaimana Allah membuat sebuah situasi, kondisi yang memang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ternyata sudah dipersiapkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dirinya tapi juga lingkungannya, gitu. Ya. Nah, kalau cerita aman ini dia ada dalam surat Al-Fil. Cerita sejahtera ini ada dalam surat Quraisy. Nih ya. Jadi kondisi Mekah itu menarik. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi kota ini yang aman. Artinya memang Mekah itu sampai hari ini dia jadi negeri yang paling aman, dan penduduknya sejahtera. Gimana ceritanya orang yang hidup di padang pasir begitu, nggak ada apa-apa, tapi kok kaya sedekahnya luar biasa. Kalau lagi berderma itu sekali motong ontak 1000 ontak, 100 ontak gitu. Kalau bagi-bagi pakaian sampai ribuan helai kain, padahal di sana tidak ada pohon randu, pohon kapas gitu. Padahal belinya jauh gitu kan dari Yaman mereka. Oke. Nah, izin sebetulnya pokok pembicaraan saya hari ini adalah bagaimana prasyarat lahirnya pemimpin yang ideal gitu. Sebetulnya itu. Jadi nggak bisa pemimpin itu lahir ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Apalagi cuma modal uang saja. Nggak bisa. Ya, supaya jangan salah nyoblos ini. Baik, aman itu ada dalam surat Al-Fil. Sejahtera Allah jelaskan dalam surat Quraisy. Sekarang mari kita lihat sebentar surat Al-Fil, kita lihat sebentar surat Quraisy. Ini prakondisi bagaimana Nabi sebelum beliau lahir, ya. Al-Fil itu cerita, dan kita sudah bahas ini. Awal-awal kita bertemu di sini, saya diingatkan bahwa kita bahas surat Al-Fil waktu itu. Alam taro, mungkin Bapak masih ingat ya waktu kita bahas alam taro ini. Alam taro kaifa. Bukankah surat ini, surat Al-Fil ini dimulai dengan bukankah kamu, tidakkah kamu? Alam ini istifham, kalimat tanya, tapi kalimat tanya takriri yang menegaskan, kalimat tanya ta'ajjubi yang menunjukkan keheranan. Bukankah kamu sudah melihat, kata Allah, alam tara kaifa, bagaimana kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabb kamu bertindak pada ashabil fil, pada pasukan bergajah. Ada pasukan bergajah yang pengen menghancurkan Ka'bah. Tapi tujuannya ternyata bukan itu. Tujuan utamanya bukan itu. Balik dulu sini. Alam tara, bukankah kamu melihat? Kan sebetulnya nggak pas ayat ini. Karena Nabi yang menerima wahyu itu kan nggak melihat peristiwa pasukan bergajah itu. Kejadiannya kan sebelum Nabi lahir, berarti 40 tahun sebelum Nabi lahir. Tapi kok Allah pakai kata alam tara? Bukankah kamu melihat?
Jadi mukhatabnya tujuan ayat ini satu kepada Nabi, satu kepada seluruh orang Mekah. Kalau buat orang Mekah, peristiwa penyerangan pasukan bergajah itu memang dikenang betul oleh mereka gitu. Kenapa? Karena sangat istimewa, nggak pernah terjadi dalam sejarah Mekah sekalipun. Karena itu tidak pernah terjadi, maka menjadi peristiwa yang istimewa sehingga diingat betul oleh orang Mekah peristiwa itu. Sama seperti orang Aceh mengingat tsunami-nya. Nggak lupa seolah-olah peristiwanya baru terjadi kemarin dan terbayang sama mereka peristiwa itu semuanya bagaimana detail gitu. Kata kaifa ini bagaimana tapi maknanya detail. Kalau pakai bagaimana tapi tidak detail dalam Al-Qur'an itu pakai ma. Nah, Allah di sini pakai kata kaifa. Alam tara kaifa, bukankah kamu melihat ya Muhammad? Kalau itu tujuannya kepada Nabi Muhammad tidak melihat, tapi maksudnya apa? Peristiwa itu betul-betul dikenang oleh orang Mekah, diceritakan berulang-ulang. Seolah-olah baru terjadi kemarin. Kenapa? Karena memang sangat istimewa peristiwa itu. Sehingga seolah-olah hadir terus videotronnya kalau bahasa sekarang tuh. Yang lebih istimewa lagi kata Aisyah dan juga kata Asma, jadi dua jalur periwayatannya. Dari Aisyah istri Nabi ataupun dari Asma binti Abu Bakar, sahabiah, ya, yang menceritakan bahwa di Mekah ternyata ada dua orang pasukan tentaranya Abraha yang masih hidup, tapi dia ketika terjadi peristiwa itu dia tidak mati, sakit, tapi kemudian ditolong, hanya akibatnya matanya buta dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali mengemis di kota Mekah. Jadi kata Asma ataupun jalur Aisyah itu, penduduk Makkah selalu melihat dua orang ini setiap ke pasar. Oh, pasukan bergajah. Saya berkata, oh, pasukan bergajah gitu. Sehingga kenangan terhadap peristiwa itu selalu hidup di dalam ingatan orang-orang Mekah. Gitu. Ini makna kenapa Allah pakai kata alam tara. Yang kedua, mukhatabnya orang-orang kafir. Jadi banyak juga orang-orang yang lebih tua dari Nabi dan memang melihat peristiwa itu, ya, melihat peristiwa itu, ya kayak Khalid bin Mughirah, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang tua-tua itu memang mereka sudah ada waktu itu. Abu Thalib sudah ada waktu itu, gitu kan? Bapak Nabi Abdullah lihat, walaupun bapak Nabi tidak lama sudah itu meninggal, ya. Kaifa ini menunjukkan detail. Fa'ala, Allah berbuat. Fa'ala dalam bahasa Arab berbuat itu ada fa'ala, ada amala. Kenapa di sini Allah pakai kata fa'ala? Fa'ala itu berbuat tanpa niat dan usaha. Kalau amala berbuat dengan niat dan dengan usaha, katanya gitu. Detak jantung ini kan bergerak terus. Apakah kita niat, saya berniat hari ini jantung saya harus bergerak dan gerakannya harus 1000 kali gitu, kan enggak, bergerak otomatis sendiri dia. Nah, ini namanya fa'ala. Mata kita ini ngedip kan enggak pernah kita rencanakan, ngedip dewek lah, itu namanya fa'ala. Tapi saya mau jalan kaki gitu, melangkah keluar, ya itu baru namanya amala, ya. Nah di sini Allah pakai kata alam taro kaifa fa'ala, bagaimana Rabb kamu berbuat, ya. Tapi buat Allah fa'ala itu kun, maka fayakun, terjadi. Buat Allah sederhana, menghancurkan pasukan yang katanya paling hebat, paling canggih zaman itu. Kalau bahasa sekarang itu, ya memang ya rahmatullah. Pasukan bergajah itu ibarat sekarang tuh tanknya tank paling canggih lah hari ini gitu, ya. Tapi mudah saja Allah hancurkan gitu. Ya, fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Kenapa pakai kata ashabi? Kenapa enggak Allah bilang pasukannya Abraha? Kok malah disebut ashabi? Ashabi itu kan sahabat. Kenapa disebut sahabatnya gajah gitu? Kata ulama, ini yang aneh dia, yang janggal di ayat ini sebenarnya gitu. Kenapa Allah tidak pakai pemilik gajah?
Rabbul Fil. Abraha dan pasukannya itu kan pemilik gajah itu, bukan sahabat gajah. Kata tafsir ada 3. Satu karena Allah marah sekali kepada perilaku yang ingin menghancurkan Baitullah itu. Sehingga saking marahnya nggak mau nyebut nama Abraha gitu. Abraha dan pasukannya gitu. Sama ya kalau kita lagi marah sama orang, Pak. Jangankan nyebut namanya, dengar namanya gitu. Saking marahnya itu haram aku sebut namanya misal gitu. Begitu juga kata ulama tafsir, kenapa Allah nggak pakai pasukan Abraha di sini tapi pasukan gajah? Satu karena Allah marah sekali. Yang kedua kenapa pakai ashabil fil? Itu bentuk penghinaan. Manusia disebut sahabat gajah gitu. Kalau bahasa kita nih Pak, siapa kita melihara apa Pak? Anjing. Banyak orang melihara anjing. Oh dia, sahabat si anjing. Apa rasanya? Itu kan penghinaan Pak. Sama Abraha, kenapa dia disebut sahabat gajah gitu? Menghinakan. Harusnya kan kalau kita sahabat, misal kalau lagi ngurus kantor camat, kantor lurah, Pak RT, oh aku keluarga Pak Wali. Oh cepat itu, kenapa keluarga? Lebih tinggi derajat yang kita ashabkan itu. Gitu. Kalau ini yang diashabkan lebih rendah, ya bukan penghinaan. Jadi sahabat gajah bukan sahabat Abraha. Harusnya kan gajah sahabat Abraha. Ini malah Abraha jadi sahabat gajah. Kenapa disebut ashabil fil? Untuk menunjukkan kesamaan sifat. Sifatnya pasukan Abraha itu kayak gajah gitu. Yang nggak punya akal, nggak punya otak, semua pokoknya dihajar apa yang ada di depannya, dipijak-pijak. Ya, itu makna kenapa misal ayat 1 Allah pakai kata ashabul fil. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil, bukankah Allah sudah menjadikan kaidahum, tipu daya kamu itu tadlil semuanya sia-sia. Kenapa Allah bilang kaidahum, tipu daya di ayat itu? Dalam rekayasa, kaidahum itu tipu-tipu, rekayasa, skenario. Kenapa pakai kata kaid? Jadi dalam bahasa Arab ada makar, ada al-kaid, ada kaid. Kalau makar itu tipu daya yang jelas tujuannya gitu. Saya ngomong misal sama Pak Epi, besok kita kerjain orang itu caranya begini. Jelas tujuan kita kerjain orang itu. Tapi ada orang yang kalau Abraha itu enggak, dia niatnya ekonomi. Motif utama dari Abraha itu ekonomi. Dia berpikir bagaimana mengembalikan kesejahteraan Yaman seperti dulu yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia, pernah menjadi ibaratnya kiblatnya ekonomi dunia. Kalau sekarang ya Amerika lah ya, karena dolarnya itu yang hari ini menjadi patokan mata uang dunia kan. Sama Cina lah yang produknya luar biasa. Nah dulu Yaman pernah jadi pusat perekonomian dunia dan Abraha pengen mengembalikan itu. Apalagi dia punya pelabuhan. Tapi dia sudah berupaya sekuat tenaga, nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata orang berkumpulnya itu di Mekah. Di mana orang berkumpul, disitulah ekonomi, disitulah uang berputar, disitulah ekonomi bergerak. Sehingga dia tengok, wah berarti yang membuat orang-orang seluruh Jazirah Arab ini tidak datang ke Yaman, padahal Yaman lebih sejuk, lebih hangat, lebih suasana lebih oke, gitu, adalah Ka'bah. Berarti harus Ka'bah nih yang harus dialihkan perhatian orang. Dia coba buat lagi namanya Qulais. Qulais itu bangunan persis sama seperti Ka'bah tapi lebih indah, lebih tinggi, lebih besar. Sudah dia buat ternyata tidak juga orang mau pindah. Enggak juga buat orang datang gitu walaupun udah dibangun hebat-hebat gitu. Salah dia. Sehingga akhirnya dia berpikir, wah kalau begitu caranya adalah hilangkan bangunan itu supaya semua, pindahkan juga Hajarul Aswadnya ke Qulais gitu. Supaya orang berkumpul di Yaman, di San'a. Jadi Abraha itu dalam tafsir disebutkan dia bangun Al-Qulais ini salah satunya memakai keramik-keramik lantai ubin dari istananya Ratu Saba.
mendengar itu, jadi Raja Abraha berkirim surat ke Raja Habasyah bahwa dia ingin minta bantuan untuk bagaimana, minta restu bagaimana kalau kita pindahkan pusat peribadatan itu. Terdengar berita ini ke orang Arab. Marah orang Arab, datang ke Qulais, buang air di situ, dia kotori di situ. Saking marahnya. Dengan adanya peristiwa itu, Abraha dapat motif, dapat alibi untuk menghancurkan Ka'bah. Dapat alibi untuk memindahkan pusat perekonomian. Tidak lagi di Mekah, tapi pindah ke San'a. Jadi dia mau menghancurkan Ka'bah itu niatnya bukan karena dia bukan karena supaya orang datang ke sini, enggak, tapi supaya ekonomi itu kembali ke sini gitu. Itu yang dimaksud kaidah. Itu kayak tipu daya, bilangnya A padahal maksudnya B. Kalau saya jadi pemimpin maka kita akan sejahtera gitu. Rupanya dia memperkaya diri, itu kait namanya, kaidah. Kalau dalam tafsir hari ini kita bangun jalan rupanya dia ngambil fee-nya, senang bangunnya. Astagfirullah ngomongin orang gitu. Itu kaid dalam bahasa Arab, kaidah. Nah, di surat Al-Fil itu Allah cerita itu, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah tipu daya kamu itu tadlil, jadi hancur berantakan itu. Tadlil itu dari kata dolin, sesat. Orang yang sesat, orang yang salah pasti dia akan hancur. Makanya tadlil itu artinya berantakan, hancur, lebur gitu. Bukankah Allah yang menjadikan semua tipu daya kamu itu kemudian jadi hancur berantakan? Allah wa arsala alaihim tayran ababil, Allah kirimkan kepada mereka burung. Iya, bukan burung. Ababil bukan nama burung. Ababil itu bahasa Arab artinya berbondong-bondong. Burungnya yang mana? Tidak tahu sampai hari ini, tidak sepakat para ahli. Kenapa? Karena nggak tahu burungnya yang mana, hanya disebut burungnya kecil. Dalam Sirah Ibnu Hisam dibilang seperti burung gereja, burung pipit kecil gitu. Warnanya hitam. Tapi sekali lagi, itu satu pendapat. Jadi bukan ababil, sampai dunia kiamat kita cari yang mana burung ababil itu tidak ketemu gitu. Karena memang tidak kati spesies burung ababil itu. Ababil artinya berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju dari arah yang banyak, dari banyak arah berkumpul dari satu tujuan, bergerak bersama ke satu tujuan, itu ababil namanya. Iya Pak, jadi berkumpul dari banyak arah, jadi satu kafilah, bergerak bersama menuju tujuan bersama, itu ababil. Jadi bukan nama burung ababil itu. Warsala alaihim tayran, dan Allah kirim batu-batu, ya, warsala alaihim tayran, burung-burung yang berbondong-bondong, tarmihim, yang burung itu kemudian melemparkan hijarah, batu-batu, ya, min sijil, dari sijil. Sijil ada yang mengartikan tanah hitam, tanah coklat yang panas, ada yang mengartikan tanah dari neraka. Dia kecil, karena burungnya aja kecil. Gimana satu burung bawa 3, 2 di kaki, 1 di paruh. Jadi kecilnya itu seperti apa? Ya coba saya burung gereja taruh batu di mulutnya gitu. Kurang lebih begitulah kan, kecil. Tidak mungkin dia menggenggam yang besar kecuali yang kecil itu. Ada yang mengartikan sijil, batu yang sudah ada namanya. Dalam tafsir sijil, batu yang sudah ada namanya. Macam rudal Pak Epi. Rudal itu kan kalau sudah diklik koordinatnya, maka dia tidak akan melenceng, pasti turun di koordinat yang sudah di setel itu. Itu arti sijil juga begitu. Makanya walaupun dia lewat di atas Ka'bah, lewat di atas orang-orang Mekah yang berkumpul di atas gunung-gunung di sekitar Ka'bah, tidak jatuh kepada orang Mekah itu, tapi jatuhnya nanti kepada pasukan Abraha. Dan setiap batu itu seolah-olah ada namanya semuanya. Makanya Allah sisakan 2. Tarmihim bijaratim sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah orang-orang itu seperti daun kering yang dimakan ulat. Tinggal kerangka-kerangkanya saja. Dahsyat jadinya. Dan yang lebih menarik sebetulnya adalah Abrahanya. Abrahanya wafatnya justru tidak di Mogamis, tidak di tempat itu. Abraha wafatnya justru nanti di
Son'ah. 30 hari dia jalan, sepanjang waktu dia pergi dia jalan dengan gagah, pongas, sombong, kekuatan besar. Dia pulang dengan erangan, kesakitan, dibopong orang berteriak-teriak karena sakit sampai ke Son'ah. Selama 30 hari dia tanggung sakitnya itu. Sampai di Son'ah seluruh penduduk Son'ah nengok, baru meninggal dia. Seolah-olah Allah membalas kesombongannya itu. Begitulah cara Allah. Jadi kalau bahasa terjemah hari ini, Pak, kenapa otoriter, orang tirani, orang-orang itu dilamakan hidupnya supaya sampai hajatnya, kata Allah. Kata ulama, maaf, nanti kalau udah selesai urusan hajatnya baru maka sering tidak terkabul doa kita, Pak. Ya Allah, ngapula moniaan mati orang jahat gitu. Allah punya maksud lain, ya. Baik. Ayat ini bercerita tentang, jadi ini prakondisinya seperti apa? Surat Al-Fil ini prakondisinya seperti apa? Sesudah peristiwa ini, apa yang terjadi? Kalau dalam bahasa kita, Pak, bahasa kita tuh, terbangunlah opini di seluruh Jazirah Arab, Quraisy itu keramat. Kalau bahasa kita tuh, Pak, orang keramat. Kalau bahasa dalam tafsir itu, mereka disebut sebagai Ahlullah, family of God. Family of God. Keluarga Allah. Jadi sejak saat itu orang Quraisy ini dia punya posisi luar biasa. Dia dikeramatkan oleh seluruh Jazirah Arab. Maka orang Arab gak berani senggol-senggol orang Quraisy. Kalau ada kafilah dagang, jumlah kafilah dagang kan besar, panjang, dan jalannya lelet. Tidak mungkin kalau dibegal, itu selamat nggak? Pasti perang itulah, gitu kan? Tapi kalau ada bendera Quraisy, nggak berani orang. Kenapa? Wah, keramat itu. Ada yang jaga, gitu. Kalau sebelum peristiwa ini, orang Quraisy itu selamatnya kenapa? Sebelum peristiwa ini, orang Quraisy sudah disegani, sudah dipakai jadi guide, bodyguard untuk kafilah-kafilah dagangnya orang Arab. Kenapa? Karena dia punya bargaining. Kalau ganggu Quraisy, jangan coba-coba musim haji datang ya. Ibaratnya gitulah. Pokoknya kalau siapa yang ganggu Quraisy, satu negara kami embargo. Mungkin begitu kalau bahasa sekarang itu. Maka mereka nggak berani ganggu Quraisy sebelum itu. Sesudah peristiwa Al-Fil ini, tambah jadi mereka. Siapa Quraisy? Oh, Allah, family of God. Nggak berani mereka, orang keramat gitu. Ya. Nah, itu posisi Quraisy sebelum Nabi lahir, oke? Ya. Nah, sekarang masuk ke Al-Fil, surat Quraisynya. Quraisy ini cerita tentang bagaimana orang-orang yang ada di daerah gurun padang pasir panas bedengkang dak kati apo-apo tapi kayo rayo gitu. Itu Quraisy. Surat Quraisy maksudnya. Intinya cerita itu. Kok bisa negeri panas batu hitam pasir, kok bisa kaya raya gitu. Namanya aja Quraisy. Quraisy itu 4 kata dia. Jadi kata Ibnu Abbas, Quraisy itu ada 4 makna dari kata Quraisy itu. 1, taqarrasa. Taqarrasa itu berhimpun. Kenapa? Dulu keturunan Nabi Ismail semua ngumpul di Mekah, tiba-tiba terjadi perang, terusirlah mereka, nggak jadi lagi pemimpin, masuk orang luar, orang baru yang jadi pemimpin. Seluruh keturunan Nabi Ismail itu berserak-serak di mana-mana. Lalu zaman Nadar bin Kinanah dikumpulkan. Jadi dia berperang, dia masuk, dia kuasai lagi Mekah, dia panggil seluruh keturunan Ismail untuk berkumpul lagi di Mekah. Maka dia disebut Quraisy. Nadar bin Kinanah itu disebut Quraisy kecil dia. Dia yang mengumpulkan ya. Jadi Quraisy itu baru adonya sesudah Nadar bin Kinanah ini mengumpulkan. Makna kedua Quraisy itu adalah qarrasa. Qarrasa itu adalah orang yang berusaha, orang yang hidupnya lewat berusaha, lewat berniaga. Memang orang Arab kerjaannya berniaga, bukan cocok tanam, bukan nyari ikan, enggak. Memang jualan dia, berniaga.
Quraisy dari kata al-qarsi. Al-qarsi itu artinya memeriksa. Dan ini kerennya. Apa yang dia periksa? Jadi setiap orang yang datang jamaah haji dari mana-mana, kalau mau pulang dia periksa, dia lihat orang ini cukup nggak akomodasi untuk pulangnya. Cukup nggak makanannya, cukup nggak perbekalannya, cukup nggak uang sangunya. Kalau enggak, kalau ada yang kurang mereka cukupkan. Seberapa banyak orang haji setiap tahun datang dan jadi siapapun yang datang ke Baitullah waktu itu, zaman itu, tidak berpikir pulang itu nanti bisa pulang nggak ya, nanti bisa pulang nggak ya. Orang hanya berpikir bagaimana caranya kita sampai ke Ka'bah. Pulangnya urusan lain gitu, karena ada yang ngurus. Orang di padang pasir begitu bisa ngasih kain sampai 1000 lembar, nyembelih onta sampai ratusan, nyembelih kambing domba ribuan gitu. Kok bisa mereka gitu? Ngasih sangu pula orangnya. Itu Quraisy. Ya. Quraisy juga dari kata al-kirsi. Kirsi itu ikan yang paling bagak di laut yang tidak ada lawan. Dialah paling jagonya, ikan hiu. Jadi Quraisy itu memang jago, nggak ada lawan dia. Maka dia jadi tadi bodyguard, jadi guide. Ya. Nah, li'ilafi Quraisy. Ini Allah ceritakan bagaimana riwayatnya kok bisa jadi sebegitu hebat orang-orang Quraisy itu. Karena mereka punya ilaf. Mereka punya ilaf. Makanya kalau baca li'ilafi Quraisyin itu ilaf. Li'ilaf, jangan li'ilafi, salah. Ilafi Quraisy. Kebiasaan. Ini pangkal kenapa orang Quraisy itu bisa kaya. Ilaf itu alabtu syai'il fan wa ilafan. Kebiasaan yang dilakukan karena senang dan bermanfaat. Ya. Jadi ini kebiasaan yang dilakukan karena menyenangkan dan bermanfaat. Kapan dimulai ilaf ini? Zamannya unyangnya Nabi Muhammad. Namanya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi ilaf kebiasaan ini yang membangun itu Hashim. Berempat, kakak beradik. Hashim, Abdul Syam, Naufal, Muttalib. Bapaknya hebat, Abdul Manaf. Hashim tugasnya membangun hubungan dengan Raja Syam. Dia berkawan dengan Raja Syam sehingga kemudian dia mendapatkan setiap masuk Syam dia mendapatkan jaminan keamanan. Abdul Syam, adiknya lagi, dia berkawan dengan Raja Habasyah, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Sudan. Nyebrang ke sana dia dapat jaminan. Muttalib dengan Yaman, Naufal dengan Persia. Masing-masing membangun hubungan. Selama ini, lalu kenapa ada rihlatas syita'i was saif? Li'ilafi Quraisy, rihlatas syita, melakukan perjalanan asyita di musim dingin, was saif musim panas. Awalnya perjalanan mereka itu tidak ilaf. Mereka jalan, awalnya Mekah itu, orang Mekah sebelum Hashim ini, kalau musim panas, kalau musim dingin dia tetap di Mekah, kalau musim panas pindah ke Taif. Tidak kuat melawan suhu ekstrimnya. Rihlahnya hanya untuk itu, hanya untuk melawan suhu yang ekstrim. Tapi di zaman Hashim dirubah. Rihlahnya adalah untuk berdagang, mengatasi kemiskinan. Jadi singkat cerita di Mekah itu dulu tidak ada orang yang miskin, saking miskinnya sampai mati dia miskin dan itu dibiarkan itu. Zaman Hashim dibuat aturan nggak boleh ada lagi orang Mekah yang mati karena kemiskinan. Maka setiap rumah harus bekerja. Maka setiap saudagar didistribusikan oleh Hashim gitu kan. Keluarga ini ikut saudagar itu, keluarga ini ikut si A gitu. Sehingga semuanya dapat pekerjaan dan dapat penghasilan. Kemana mereka pergi? Kalau awalnya musim dingin tetap di Mekah, sekarang musim dingin kita pergi ke Yaman. Ngapain? Ngapoi? Beli barang-barang yang ada di Yaman. Apa yang dibeli? Rempah-rempah. Apa yang dibeli? Ya kapur barus.
Apa yang dibeli? Kain. Jadi kalau Bapak bayangkan saja, kapur barus itu kan nggak ada di Mesir. Adanya di mana? Di Barus. Jadi kalau cerita nenek moyang macam mana caranya kapur barus itu sampai ke Mesir, dari Barus Sumatera Utara itu, berarti ada pergerakan. Tapi mungkin ya bertahap panjang itu. Nah di Yaman ini dicegat sama Quraisy. Mereka pergi ke Yaman, mereka beli itu. Jadi kalau tadi saya cerita musim haji Quraisy bagi 1000 lembar kain, itu beli itu. Bukan mereka yang buat, karena tidak ada pohon kapuk, tidak ada sutra, ulat sutra di sana. Beli dari Yaman, dipakai. Beli rempah-rempah untuk penyedap makanannya semua dari Yaman. Sebagian dipakai, sebagian dibawa nanti musim panas, as-saif, ke Syam. Syam itu Palestina sekarang. Mereka jual laku di sana, mereka beli produk-produk dari Yaman, dari Syam. Ya itulah tadi ada gandum, ada zaitun, ada tin. Maka roti-roti Mekah itu semua dari gandumnya orang Syam. Jadi berputar begitu tuh. Ya sama seperti kita. Saya pernah cerita, ya kayak Singapura. Yang luasnya hanya seluas kota Jambi, tapi income per kapitanya atau kekayaan negaranya jauh lebih besar daripada kekayaan, berlipat-lipat daripada kekayaan Indonesia. Padahal dia nggak punya apa-apa, tapi kok dia lebih kaya gitu. Sederhana, kenapa? Karena dia Lee Kuan Yew yang membangun itu. Ashabul Hilafnya kalau Singapura Lee Kuan Yew. Gas kita, minyak kita dari Sabah kirim ke Singapura. Kita jual dengan harga, diolah oleh orang Singapura. Mereka nggak mau kasih formulanya. Tahu-tahu dikirim ke kita sudah jadi Pertalite, jadi Pertamax, lebih tinggi lagi jadi Aftur. Beli dengan harga mahal, padahal barang-barang gitulah. Tapi karena awak tidak punya kemampuan merubah itu, sehingga mereka yang dapat manfaatnya. Dan itulah yang terjadi pada Quraisy itu. Mereka panas, mereka nggak punya sumber daya alam, mereka nggak punya tanaman, tapi mereka kaya raya, apa aja ada di sana gitu. Kenapa? Karena dia punya ilaf. Ya. Nah, jadi di surat Quraisy ini cerita bagaimana kualitas sumber daya manusianya orang-orang Quraisy. Bagaimana kayanya mereka dengan keterbatasan sumber daya alam. Bagaimana hebatnya mereka gitu. Nah, ini cerita surat Quraisy. Oke? Dari dua surat ini sekarang bayangkan profil orang-orang Mekah itu. Ya. Disegani di seluruh jazirah Arab, ya, karena dianggap orang keramat. Kemudian secara kehidupan sehari-hari mereka orang kaya gitu. Jadi sempurna. Sempurna. Jadi Allah bangun betul kondisi sebelum datangnya Nabi Muhammad itu. Tempat dia lahir, suku dia lahir, pandangan orang terhadap sukunya, pandangan orang terhadap kampungnya gitu. Dan ini bagian, kalau dalam hampir buku sejarah nih, bab 1, bab 2 cerita tentang ini. Jadi barulah kemudian Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir, Allah persiapkan lagi. PRT kita agak panjang nggak apa-apa ya? Sampai jam berapa Pak Epi? Ini masuk lagi panjang nih Pak Epi? Beneran ini? Bisa sejam ini? Pak Epi ya Bapak? Ada tuh. Saya pernah cerita, ingat nggak dulu saya cerita umur Nabi 0 sampai 25 itu? Jadi kalau dua surat ini cerita tentang bagaimana Allah kondisikan pandangan umum terhadap Mekah, lalu kedua bagaimana kualitas SDM-nya Mekah gitu. Oke. Nah, sekarang Allah persiapkan ketika Nabi Muhammad lahir itu kan geger Mekah ya, karena banyak peristiwa-peristiwa aneh gitu. Ya. Nah, kita tidak bahas itu, saya hanya bahas bagaimana Allah siapkan kualitas, Allah siapkan Nabi Muhammad itu. Umur 0, ingat nggak? Saya pernah cerita rasanya ini ya Pak ya. Umur 0 sampai 4 tahun. Pernah ada ya Pak? Belum ya Pak? Umur 0 sampai 4 tahun ini kan tinggal bersama Halimah kan ya.
Kenapa harus sama Halimah? Kenapa harus ke Bani Sa'ad? Halimatus Sa'diyah, Halimah perempuan dari Bani Sa'adiyah. Oh, karena di sini Nabi dipersiapkan. Di sini Nabi dapat susu yang cukup, dapat lingkungan yang sehat, dapat kemudian lingkungan yang terbuka. Mekah itu kan kotor, banyak penyakit. Jadi kalau ditanya kenapa wanita Mekah itu kok menyusui anaknya kepada orang lain, dititipkan bukan karena mereka takut berubah bentuknya sebagai seorang wanita sehingga tidak cantik lagi atau nggak menarik lagi, enggak. Tapi karena Mekah memang nggak sehat secara tadi medis. Kalau sekitar Ka'bah ada 360 berhala, setiap berhala dikasih apa namanya ini? Sembelihan, dikasih apa? Sesembahan. Ya bayangkan saja kalau 360 sekitar berhala, banyak darah, banyak bergelimpang, tadi ya kotoran, ada binatang yang disembelih, ditaruh juga di situ gitu. Berapa banyak penyakit yang ada di sana. Belum lagi Mekah sebagai pusat tadi peribadatan dan pusat perekonomian saat itu di Jazirah Arab. Orang dari mana-mana entah bawa penyakit apa, entah seperti apa gitu. Maka nggak sehat buat anak bayi gitu. Makanya dikirim keluar gitu. Nabi di sana dapat susu yang cukup. ASI itu katanya membuat pertumbuhan fisik jadi kuat. ASI membuat pertumbuhan otaknya jadi bagus. Jadi maka di umur 0 sampai 4 tahun ini dibilang Nabi itu fisiknya bagus, pertumbuhan otaknya maksimal, cara berbahasanya, komunikasinya bagus. Satu lagi dalam buku sirah, semua buku sirah menulis sastra yang paling bagus, sastra Arab itu paling indah, paling tinggi itu di Bani Sa'ad. Kalau di Mekah itu bahasa pasaran, bahasa amiyah, bahasa selengean, bahasa gaul, nggak benar struktur katanya gitu. Tapi kalau mau cari sastra Arab yang bagus di Bani Sa'ad. Nah, Nabi tinggal di sana, Nabi belajar sastra berbahasa yang bagus gitu. Bani Sa'ad terbuka, maka wawasan Nabi luas gitu. Jadi umur 0 sampai 4 tahun Nabi punya 4 syarat untuk jadi empat modal dasar untuk jadi pemimpin. Dan ini banyak ditulis dalam buku-buku Eropa, buku-buku Amerika. Ya. 4 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada, dibuang unsur-unsur jahat, hasad, syirik, dengki. Jadi kata ulama ini kecerdasan spiritual Nabi dibangun, SQ-nya. Umur 4 sampai 6 tahun cuma 2 tahun tinggal sama ibunya, tapi Nabi betul-betul merasakan kasih sayang yang luar biasa. Dalam ilmu pendidikan, dalam ilmu psikologi, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang maka dia akan memiliki kecerdasan emosi. Kalau ada orang marah susah benar bujuknya, kalau ada anak marah susah bujuknya, itu tanda dia tidak cerdas emosinya. Itu tanda dia tidak dapat perhatian yang cukup dari orang tuanya. Kasih sayangnya kurang. Maka kalau kepengen anak gadis kita itu tidak mudah pacaran, tidak mudah diganggu orang, bapaknya harus berikan kasih sayang yang cukup. Ya. Emosinya dapat. Umur 6 sampai 8 tahun tinggal sama kakeknya. Kakeknya ini pemimpin, ibaratnya gubernur lah gitu. Gubernurnya Mekah gitu. Banyak terlibat dalam aktivitas kepemimpinan. Nabi di umur ini dapat pengalaman kepemimpinan. 8 sampai 12 Nabi mengembala kambing, dapat pengalaman ekonomi. Gembala kambing kan ekonomi bukan hanya sekedar cerita berapa untung rugi, tapi kan juga cerita gimana sabarnya, gimana uletnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana amanahnya. Ngurusi makhluk yang gak punya akal itu kan cerita kesabaran, keuletan, tanggung jawab, ya kan? Baru cerita upah gitu. 5 tahun Nabi dapat pelajaran ini. 12 sampai 15 pecah perang di Mekah, Nabi ikut dalam pertempuran itu. 12 sampai 15 Nabi sudah agak besar, Nabi diajak sama Abu Thalib berdagang ke luar negeri, ke Syam, ikut rihlatas syita wasaif itu. Nabi dapat pengalaman global, mengenal dunia luar, mengenal valuta asing, mengenal perbedaan karakter, mengenal berbagai banyak perbedaan di atas muka bumi ini. Luas terbuka dia.
15 sampai 19 di Mekah terjadi perang. Nabi dapat pengalaman militer karena memang Nabi ikut dalam pertempuran itu. Pentingnya strategi, bagaimana bahagianya menang, sedihnya kalah, betapa sedihnya kehilangan teman, betapa bahagianya kalau berhasil. Ya, betapa pentingnya perencanaan, betapa pentingnya kerjasama itu. 20 terjadi diplomasi Hilful Fudul. Nabi karena dia di Quraisy Bani Hasim, dia dilibatkan dalam perundingan itu, dapat pengalaman sebagai seorang diplomat. Umur 21 sampai 25 dia kerja sama, karena udah damai harus kerja, dia kerja pada saudagar kaya, konglomerat kaya yang punya perusahaan, dan dia dipercaya jadi manajer, dan manajernya berhasil. Kekayaan Khadijah, perusahaan Khadijah berkembang besar pesat, sehingga dia dapat pengalaman sebagai manajer yang profesional. Kenapa saya tulis profesional? Karena memang dia juga digaji dan gajinya besar. Setiap kali balik itu katanya minimal gajinya adalah 2 unta dewasa. Harga-harga 1 mobil lah. Makanya waktu melamar di umur 25 tahun itu sudah pakai duit dia dewe. Kalau harga maharnya itu 20 unta, karena ada yang bilang 20, ada yang bilang 100, ada yang bilang 200 maharnya. Kita pakai yang paling kecil 20 unta, baik. Kalau harga siko unta 50 jutaan, atau anggaplah yang unta kecil gitu, berarti sudah 1 miliar mas kawinnya. Kita mas kawinnya waktu itu masih minta sama orang tua seperangkat. Coba lihat urutan ini. Ada nggak orang anak muda yang di umur 25 tahun dia sudah mandiri, gagah. Nabi kan gagah, ganteng. Punya duit banyak. Nggak berhenti di situ, dia punya pengalaman dari berbagai disiplin ilmu. Dia punya pengalaman kepemimpinan, pengalaman ekonomi, pengalaman global, pengalaman militer, pengalaman diplomat, pengalaman sebagai manajer profesional. Kalau nggak diangkat jadi nabi, jadi kepala suku, jadi gubernur, layak nggak nih? Layak. Sangat layak. Jadi Nabi itu, maka Allah bilang dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa fi rasulillah, tidak fi afwalillah, tidak pada fi afwalnya atau tidak pada fi akwalnya, tidak pada perbuatannya atau tidak pada perkataannya, tapi pada fi rasulillah, semua unsur Nabi gitu. Itu bagus untuk dicontoh. Karena memang sebelum jadi wahyu aja, sebelum jadi Nabi dan diberi wahyu, Nabi kita keren ya, minta ampun. Nah, jadi Al-Quran itu, ini sebetulnya dasarnya nih surat Ali Imran 31, surat Al-Ahzab 21, surat Al-Hasyr ayat 7, tapi saya nggak cerita itu langsung ke sini, takut kelamaan. Oke, sudah, sekarang coba, ini udah hampir nih selesai Pak Ibi, bab 3. Sampai di sini terbayang oleh kita, coba lihat. Jadi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, sebelum dia jadi wahyu, kebayang dari keluarga seperti apa, dengan lingkungan yang luar biasa, dan dia sebagai pribadi itu sudah pribadi yang unggul gitu. Maka kalau kita ingin mengambil contoh gitu, kalau kita ingin mengambil contoh bagaimana melahirkan anak-anak kita jadi pemimpin, bagaimana melahirkan pemimpin dari sebuah daerah gitu, dia harus dipersiapkan. Jangan cuma siapin duitnya aja gitu. Karena sekarang itu misal Pak Prabowo itu pertanyaan ini yang viral lah gitu, nggak masalah, semua orang jawabnya begitu pasti. Asal mau maju jadi kepala daerah, berapa duit kamu gitu. Bisa beli gitu kan ya. Makanya entah kapan kita akan gak usah mimpi, maksudnya gitu, akan negeri ini, tempat ini, daerah ini akan bagus ya, karena nggak dipersiapkan pemimpin yang mau lahir itu gitu. Lahirnya dari sistem demokrasi yang seperti ini, suara terbanyak dan celakanya ketika masyarakat dalam pendidikannya lemah ya, rendah. Ini nggak cerita politik tapi lah ya, ini cerita tentang bagaimana Allah mempersiapkan seorang pemimpin itu. Maka memang ketika kita semua punya hajat itu ya, punya hajat, ya memang harus kita persiapkan itu. Maka masing-masing itu bagaimana menyiapkan anaknya lah paling nggak gitu ya.
Wallahu alam bisawab, ini ceritanya kemana-mana, tapi satu, tafaqquh fiddin ini luar biasa, ini tafaqquh fiddin luar biasa, harus dengan pengorbanan, harus dengan usaha, harus sungguh-sungguh gitu. Maka pengajian ini harus hidup terus ini. Ya Pak, karena ini bagian dari hak Allah yang memang menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya. Ya, mau capek, mau sibuk, mau hujan, mau panas, mau sepi, mau rame gitu, bismillah harus jalan terus. Insya Allah ya. Ada makanan yang nggak ada, jalan terus gitu. Allah alam bisawab. Itu tafakkur. Lalu yang kedua ingin saya hanya apa? Bagaimana pentingnya ta'allama minal Qur'an. Kita mempelajari Al-Quran itu dan pelajari berulang-ulang. Karena banyak hal yang tidak kita ketahui dan sesungguhnya ketika kita ketahui, dia memberi manfaat yang luar biasa untuk kita. Dan ini penutup, ini pekan terakhir bulan kelahiran Nabi. Ayo kita mengambil contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa langsung sempurna, ya harus bertahap. Apa yang kita bisa itu yang kita lakukan. Mulai dari yang sederhana, mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kecil lah kalau kata ulama-ulama sekarang itu ya. Demikian aku qauli hadza, ini ceritanya gado-gado, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat kita semua. Semoga pertemuan kita ini juga ada manfaatnya, tidak hanya untuk diri kita tapi juga buat keluarga dan juga buat masyarakat kita ya. Menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang, bagaimana Al-Quran memberikan informasi itu luar biasa. Pantas kalau Al-Quran ini disebut sebagai memang minhajul hayah, petunjuk dalam melaksanakan kehidupan. Ini baru sederhana, baru bagian kecil dari Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf agak panjang. Kalau doa harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.